Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Budiwati dengan NIM 171200015. Ingin sedikit memaparkan tentang design thinking dan strategi digital fundraising mengenai Vidya berkaitan dengan COVID-19. Permasalahan 1. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu Vidya. Siapa saja yang wajib membayar Vidya? Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi tentang Vidya itu sendiri. 2. Membayar Vidya hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa, sehingga tidak peduli dana Vidya dipergunakan untuk apa. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran zakat Vidya. 3. Masih ada seseorang yang tidak mengerti cara bertransaksi menggunakan teknologi. Empati Vidya. Apa permasalahan dalam penyaluran zakat Vidya? Masih banyak yang tidak peduli Vidyanya akan disalurkan kepada siapa. Dan masih ada masyarakat yang tidak menggunakan teknologi, contohnya seperti aplikasi penyaluran zakat Vidya. Bisa disebabkan karena kurangnya edukasi. Padahal dengan adanya aplikasi dapat mempermudah dalam penyaluran Vidya, karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bagaimana cara untuk menanggulangi masalah tersebut? Dengan membagikan informasi kepada masyarakat tentang kemudahan dalam bertransaksi menggunakan aplikasi Vidya. Dengan begitu masyarakat akan sadar tentang pentingnya penyaluran zakat Vidya kepada orang yang membutuhkan supaya tidak salah sasaran dalam penyalurannya. Seperti pada saat ini dengan adanya wabah COVID-19, sebaiknya disalurkan kepada pasien COVID-19. Mengapa permasalahan itu sering terjadi? Walaupun sekarang ini masyarakat ada di era digital, tetapi masih ada yang belum mengerti akan tata cara bertransaksi melalui teknologi yang ada. Jika diperhatikan, masyarakat yang ada di perkotaan cenderung lebih mengetahui akan kemajuan teknologi. Ada baiknya masyarakat yang lebih mengetahui tentang teknologi memberitahu akan kemudahan dalam menggunakan aplikasi Vidya. Contohnya, sehingga dalam penyaluran Vidya bisa tepat sasaran. Doven, apa yang menjadi faktor penyaluran zakat Vidya terhambat? Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencuri kesempatan dalam penyaluran zakat Vidya, yang mana hanya menguntungkan sebagian orang saja. Bisa disebut dana Vidya disalurkan kepada orang yang sudah mampu, bukan kepada orang yang membutuhkan. Penyaluran juga bisa terhambat karena kurangnya pengetahuan tentang teknologi seperti aplikasi, yang mana penyalurannya dapat dilakukan secara online. Siapa yang diwajibkan membayar Vidya? Vidya secara umum dibayarkan sebagai pengganti puasa bagi orang yang sudah sangat tua, orang yang sakit dan tidak mungkin sembuh lagi, wanita hamil. Vidya wajib dibayarkan sebagai pengganti puasa Ramadan. Kapan waktu pembayaran Vidya? Paling baik dilakukan pada bulan Syawal, sehingga bisa ditotal berapa jumlah Vidya yang harus dibayarkan. Mengapa tidak semua orang dapat melakukan puasa dan mengganti dengan Vidya? Semua bergantung terhadap keadaan setiap orang. Biasanya ada yang tidak berpuasa karena wanita yang keadaannya sedang hamil dan dia mengkhawatirkan keadaan anak yang di dalam kandungannya maupun lansia, dan semua itu dapat diganti dengan wajib membayar Vidya, di mana seseorang dapat memberikan zakat Vidya. Penyaluran zakat Vidya bisa disalurkan melalui masjid, melalui orang terdekat yang sedang membutuhkan, dan juga via transaksi online. Sesuai dengan keinginan masing-masing orang, Vidya dapat diberikan berupa barang maupun uang. Bagaimana cara menunaikan Vidya? Boleh dilakukan per hari. Setiap hari tidak berpuasa, dikeluarkan Vidyanya. Boleh juga dengan di akhir lalu dibayarkan sekaligus. Demikian boleh diserahkan kepada orang, satu orang penerima maupun banyak orang. Ideat. Pada era digital seperti sekarang ini, masih banyak orang yang masih membutuhkan informasi mengenai Vidya.
Oleh karena itu, aplikasi Vidya sangat membantu dalam memberikan informasi mengenai Vidya dan bertransaksi secara online. Seiring berkembangnya zaman, teknologi akan membantu manusia dalam melakukan segala kegiatan supaya lebih efisien. Contohnya seperti transaksi online penyaluran Vidya. Diharapkan dengan adanya aplikasi Vidya dapat meminimalisir kecurangan dalam penyaluran Vidya. Sebaiknya Vidya disalurkan kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang sudah mampu. Contohnya pada aplikasi ini penyaluran sangat dibutuhkan bagi pasien COVID-19. Dengan teknologi yang ada, seperti aplikasi Vidya bisa menjadi media untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Zakat Vidya dapat disalurkan secara langsung untuk pasien COVID-19 maupun melalui rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Prototipe 1. Menu utama. Pada menu utama ini terdapat 2 tombol button, yaitu Vidya dan Ayo Vidya. Jika Vidya diklik, maka akan muncul menu yang terdapat penjelasan secara lengkap tentang Vidya, seperti cara Vidya dan siapa yang wajib membayar Vidya. Jika Ayo Vidya diklik, maka akan muncul tata cara dalam penyaluran Vidya. Pada menu ini terdapat kolom untuk melakukan sebuah Vidya. Didesain untuk menghitung berapa Vidya yang harus dibayar dan dapat mentransfer sejumlah uang, termasuk mentransfer Vidya kepada pasien COVID-19. Jadi tidak akan ada penyalahgunaan dalam penyaluran Vidya. Menu transfer. Pada menu ini terdapat kolom untuk membayar atau mentransfer berapa jumlah Vidya yang harus dibayar kepada suatu organisasi maupun perusahaan yang akan mengurus Vidya kita. Saya akan berfokus pada kasus COVID-19, jadi pada pilihan perusahaan akan saya isikan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Dengan keterangan Vidya ini akan disalurkan ke pasien COVID-19. Jika transaksi sudah berhasil dilakukan, nanti akan ada pemberitahuan. Berikut ini adalah pengujian prototipe. Di menu utama itu ada Vidya dan Ayo Vidya. Jika Vidya diklik, maka akan muncul pengetahuan tentang Vidya itu sendiri. Contohnya, siapa yang wajib membayar Vidya? Kita akan klik tombol keluar. Jika Ayo Vidya diklik, maka akan muncul from Vidya, pembayaran Vidya. Yang harus diisikan itu ada nama, email, jumlah Vidya yang dibayar, dan total. Kita akan mengisikan dengan nama saya sendiri, Yasmin. Jika kita klik tombol transfer, maka akan muncul menu transfer. Yang kita harus isikan itu ada nama, email, jumlah Vidya, pilih perusahaan keterangan, transfer via, dan kode transfer. Kita akan isikan dengan nama saya sendiri, Yasmin. Jumlah Vidyanya 16.000, pilih perusahaannya itu ada RSUD Margono Soekarjo dan keterangannya untuk pasien COVID-19. Kita akan mendapatkan kode transfer dari Alfamart. Jika sudah mendapatkan kode transfer, maka kita sudah selesai melakukan pembayaran Vidya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.